Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Ningsih. Saya Nazla Minda Mahira. Saya Nazal Pujelsa. Saya M. Fuad Nawirsa Nasution dari kelompok 1. Di sini kami akan mencoba menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila dalam arus-arus sejarah bangsa Indonesia. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana yang dikutip oleh Mokhtar Pabottinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Nah, kemudian disusullah lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang dimiliki oleh tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi oleh Laksamana Maeda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi masing-masing. Oleh karena itu, Pabottinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas Cass Sunstein tentang keniscayaan mengumpulkan the best minds atau the best karakter yang dimiliki suatu bangsa, di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi sudah terpenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini. Masih ingatkah teman-teman sekalian tentang sejarah perumusan Pancasila yang sudah kita pelajari sejak SMA, SMK, atau MA? Nah, untuk mengingatkan kembali, berikut ini dikemukakan sejarah perumusan Pancasila. Perlu kita ketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda dan wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase, yaitu orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumagichi Harada, yaitu Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan yaitu calon dasar negara. Tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI tersebut adalah Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Haji Bagus Hadikusumo, dan Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945.
Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu diberi nama Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, ia juga mengusulkan seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. 2. Proses perumusan Pancasila terbagi menjadi 3. Yang pertama, perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI. Nah, apabila kita searching di internet dengan kata kunci perumusan Pancasila, biasanya akan muncul perumusan Pancasila versi BPUPKI sebanyak 2 buah. Versi Panitia 9 1 buah, dan versi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 1 buah. Mengapa muncul banyak versi? Apakah semuanya sah? Untuk memahami fenomena munculnya banyak versi rumusan Pancasila, marilah kita telusuri jejak historisnya. Pada sidang 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar negeri kebangsaan Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. 3 hari kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengucapkan pidato mengenai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang juga terdiri atas 5 asas, yakni 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kajian G. Mujanto sesuai dengan keterangan Panitia 5, yaitu panitia yang dibentuk untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang semangat yang berkembang di kalangan anggota BPUPKI saat perumusan Pancasila berlangsung. Panitia 5 terdiri dari tokoh-tokoh pelaku sejarah yang masih hidup, yaitu 1. Dr. Handus Muhammad Hatta, 2. Profesor Mr. Haji Ahmad Subarjo Jojo Adisurjo, 3. Mr. Alex Andris Maramis, 4. Profesor Mr. Sunario, 5. Profesor Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo. 2. Perumusan Pancasila hasil Panitia 9. Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, menjadikan BPUPKI telah berhasil memiliki rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum sidang BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Soekarno. Tugas panitia kecil tersebut adalah mengumpulkan usul-usul dan pandangan-pandangan dari para anggota BPUPKI yang akan dimasukkan dalam agenda sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Atas inisiatif Soekarno sebagai ketua panitia kecil, Soekarno membentuk panitia 9 yang beranggotakan 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. Dr. Handus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, 3. Mr. Raden Ahmad Subarjo Jojo Adisurjo sebagai anggota, 4. Mr. Profesor Muhammad Yamin SH sebagai anggota, 5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasim sebagai anggota, 6. Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, 7. Raden Abi Kusno Cokro Sujoso sebagai anggota, 8. Haji Agus Salim sebagai anggota, 9. Mr. Alex Andris Maramis sebagai anggota. Apabila dibandingkan dengan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan Pancasila telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan. Perubahan pertama adalah tata urutan sila-silanya. Sila ketuhanan yang ditempatkan oleh Soekarno pada urutan terakhir diubah menjadi sila pertama, sedangkan sila nasionalisme atau persatuan bergeser menjadi urutan ketiga. Perdebatan mulai terjadi dalam sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. 3. Perumusan Pancasila hasil penetapan PPKI. Untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI
dengan keanggotaan sebanyak 27 orang. Peranan PPKI dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Badan inilah yang menyempurnakan dan mengesahkan berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Pada bagian formulasi Pancasila yang terjadi pada sidang BPUPKI yang pertama, terjadi penyimpangan dalam penyusunan sejarahnya. Nugroho Notosusanto berusaha memperkecil peran Soekarno melalui menokohkan Muhammad Yamin sebagai orang yang ditempatkan sebagai pengusul pertama. 3. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno-Hatta dan Regimen Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia yang sebagaimana telah dijanjikan. Namun, di luar dugaan, pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Regimen Widyodiningrat kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secara cepat, karena mereka tanggap terhadap perubahan politik yang terjadi pada masa itu. Bukan hanya itu saja, para pemuda tersebut sudah mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah penduduk termasuk Indonesia. Dalam perubahan situasi yang begitu cepat, timbullah kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan terhadap Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Melalui jalan yang berliku, akhirnya dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut digagas dan ditulis oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, sehingga mereka sering disebut dengan Dwi Tunggal. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Perlu kalian ketahui, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia yang semulanya adalah bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri dan menjadi badan nasional. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Sejarah Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang ada di dalam Piagam Jakarta. Ada seorang dari masyarakat Indonesia bagian timur menemui Bung Hatta untuk mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, itu dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya perubahan tersebut disetujui dan disepakati oleh para pendiri negara. 7 kata yang dihapus dianggap akan menjadi penghambat di kemudian hari dan diganti dengan istilah Yang Maha Esa. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Maka roda pemerintahan yang seharusnya berjalan dengan baik dan benar malah menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan Indonesia dan eksistensi Pancasila, yaitu munculnya kembali pihak Belanda untuk menjajah Indonesia dengan berbagai cara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1945, dilakukan pemilu pertama pada tahun 1955 untuk membentuk 2 badan perwakilan, yaitu Badan Konstitut dan Badan DPR. Sebenarnya telah banyak pasal-pasal yang dirumuskan, akan tetapi sidang menjadi berlarut-larut ketika memasuki kawasan dasar negara. Sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara dan sebagian lainnya menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Akhirnya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah dengan mengeluarkan dekret. Sudah dikeluarkannya dekret
5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang 1945, antara lain, Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Selain itu, kekuasaan presiden berada di puncak tertinggi, yaitu membawahi Ketua MPRS, Ketua DPR, dan Ketua DPA, yang waktu itu diangkat Presiden Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya. Pertentangan antar pihak yang begitu keras, yaitu antara tokoh PKI dan perwira Angkatan Darat. Tokoh PKI yang sering disebut dengan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Dalam peristiwa G30 SPKI menimbulkan peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Peralihan tersebut diawali dengan munculnya surat perintah dari Soekarno untuk Letnan Jenderal Soeharto, yaitu sering disebut dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Super Semar yang diberikan oleh Presiden Soekarno untuk Soeharto dikuatkan dan menjadi ketetapan untuk MPRS. Jadi, yang memerintah Soeharto bukanlah Presiden, melainkan MPRS. Pada 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan MPRS 1966 yang berisikan tentang pencabutan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Impres nomor 2 tahun 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Ketika MPRS sedang melakukan sidang umum, pada tahun 1978 Presiden Soeharto mengajukan usul tentang pendoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau yang disebut dengan P4, dan pada akhirnya disetujui. Pancasila juga dijadikan satu-satunya asas Orsospol cantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar. Dan bagi Ormas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Banyak pro dan kontra atas lahirnya kedua undang-undang tersebut, namun dengan kekuasaan rezim Soeharto yang makin kokoh sehingga tidak ada yang berani menentangnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next video. B. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Sumber historis Pancasila. Nilai Pancasila sudah ada dalam istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu kala. B. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu yang terjadi pada masyarakat zaman dahulu dan masyarakat saat ini adalah nilai gotong royong. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama. C. Sumber politis Pancasila. Nilai Pancasila misalnya nilai kerakyatan ditemukan dalam suasana kehidupan perdesaan yang pola kehidupannya bersama, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yang memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada era tahun 1960-an, yaitu Nasakom lebih populer
daripada Pancasila pada zaman pemerintahan Soeharto. B. Argumen tantang terhadap Pancasila kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. 1. Pancasila sebagai kepribadian bangsa menunjuk kepribadian. Pancasila sebagai kepribadian bangsa menunjuk kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. 2. Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan sebagai mana negara atau penyelenggara negara. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Pada era sekarang, pemerintahan Pancasila bukan hanya sebagai pedoman hidup bangsa, melainkan sebagai pembentuk karakter bangsa dan rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila yaitu 1. Pengatur tatanan hidup masyarakat. 2. Alat pemersatu bangsa. 3. Pedoman bagi segala kehidupan dan kegiatan masyarakat. 4. Jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia. 5. Alat untuk keamanan dan kemakmuran bersama untuk bangsa Indonesia. 4. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara persatuan ialah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pengatur tatanan hidup masyarakat. 2. Alat pemersatu bangsa. 3. Pedoman bagi segala kehidupan dan kegiatan masyarakat. 4. Jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia. 5. Alat untuk keamanan dan kemakmuran bersama untuk bangsa Indonesia. 4. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara persatuan ialah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham, golongan, dan perorangan, mengatasi segala agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila. 2. Negara bertujuan memuatkan kegiatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila. 3. Negara berdaulat rakyat sebagai sistem pemerintahan demokrasi yang kita sebut demokrasi Pancasila merupakan sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir 4. Negara kita bukan negara aitis, bukan juga negara teokrasi. Negara kita menjunjung tinggi semua, merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila. 3. Negara berdaulat rakyat sebagai sistem pemerintahan demokrasi yang kita sebut demokrasi Pancasila merupakan sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir 4. Negara kita bukan negara aitis, bukan juga negara teokrasi. Negara kita menjunjung tinggi semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.